Silakan, Li. Oke, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat Bu Cio yang telah menyempatkan waktu kepada saya untuk sharing di depan Bapak Ibu semua. Dan tentunya saya percaya Bapak Ibu semua termasuk orang yang luar biasa dan beda dari yang lain. Karena biasanya kalau malam mingguan kayak gini, kan yang namanya anak muda itu lebih enak jalan-jalan sama keluarganya, lebih enak nongkrong gitu. Padahal orang sukses sama orang gagal itu kan lebih banyak orang gagalnya gitu. Nah, Anda ikut kelas online ini berarti Anda termasuk salah satu orang yang akan sukses. Amin. Nah, sebelumnya lebih enak kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Lili Septiani. Saya asli dari orang Tegal gitu. Usia saya itu 22 tahun. Jadi orang tua saya itu semuanya dari bapak sama ibu itu asli Tegal. Jadi mungkin suaranya kelihatan lah khas Tegalnya gitu. Terus latar belakang saya masih seorang mahasiswa gitu. Saya jalan bisnis itu kurang lebih 2 tahun yang lalu gitu. Di usia saya masih mahasiswa. Nah, cara berpikir Anda bisa menentukan masa depan Anda. Nah, hati-hati sebenarnya, Anda kalau berpikir positif, mungkin masa depan Anda bisa positif Bapak Ibu, tapi kalau Anda berpikirnya negatif, gimana pun, peluang yang ada, Anda tetap bakal berpikir negatif, gitu. Apalagi dari kelas online ini, kalau teman-teman, Bapak Ibu semua itu ngerasa bisnis online ini emang bisa berpeluang bagus banget buat masa depan, insya Allah itu pun yang bakal Bapak Ibu dapetin. Next, Bu. Nah, saya mau liatin dulu foto saya sebelum jalan bisnis. Itu before-nya itu saya foto di pantai. Jadi yang namanya anak kuliah, yang namanya anak muda kan sukanya hangout. Dulu saya suka banget hangout ke pantai. Nah, ke pantai fotonya kayak gini Bapak Ibu. Ya bener-bener nggak tahu lah gimana keadaannya gitu. Yang penting foto aja. Rasanya seneng gitu. Padahal bener-bener pusing sama tugas kuliah gitu dan pusing juga sama masa depan karena belum tahu ke depannya itu gimana. Nah, tapi alhamdulillah Bapak Ibu setelah saya jalin di sini, seorang mahasiswa yang kayak saya itu bisa dapat jalan-jalan gratis ke Malaysia, Singapura sama Thailand. Itu pas Oktober 2019 kemarin, jadi sebelum corona alhamdulillah bisa berangkat ke sana dan semuanya gratis dari bisnis. Nah, saya berterima kasih dulu kepada upline saya yang telah mengenalkan bis ini ke saya. Mungkin tanpa beliau, saya nggak tahu sekarang ini seorang Lili, seorang mahasiswa yang cuman mahasiswa itu seperti apa gitu. Tapi dengan adanya beliau, itu akhirnya bisa sampai ke titik sekarang ini dan punya penghasilan. Terima kasih buat Bintang 7 Indonesia, Ibu Sally Gustina. Beliau ini emang orang yang sangat luar biasa. Beliau jalan bisnis dari akhir 2017 dan di awal 2018 beliau dapat jalan-jalan gratis ke Hong Kong. Nah, akhirnya kita jalan-jalan gratis ke Malaysia, Singapura, dan Thailand di tahun 2019 bulan Agustus. Dan beliau di usianya yang masih muda, di bulan Oktober bisa beli mobil pribadi. Itu seorang mahasiswa dari bisnis ini bisa beli mobil pribadi. Next, Bu. Nah, jadi ini saya sama Bu Sally itu benar-benar temen klop banget gitu. Temen tidur bareng, kemana-mana bareng, nongkrong bareng gitulah. Bahkan ketika tugas kuliah pun kita seringnya bareng. Nah, ini saya yang pakai kerudung hitam ya. Nah, sebelum jalan bisnis, terus itu ada Bu Sally yang pakai kerudung bunga-bunga gitu. Dan dari sinilah dulu saya jadi dikenalinya kayak gini, Bapak Ibu. Saya dikenalin di ruang kelas pas jam istirahat kuliah. Beliau cuma ngomong ke saya gini, Li, kalau kamu saya tawarin peluang bisnis yang bisa nambah penghasilan 500 sampai 2 juta, kira-kira gimana? Di situ saya langsung negatif Bapak Ibu. Gimana caranya punya penghasilan 2 juta? Padahal kalau orang kerja aja di Tegal pas tahun 2017 itu 2018 itu punya penghasilan 1,7. Nah, dia ngomongnya punya penghasilan dari bisnis ini 2 juta. Itu nggak masuk akal banget. Padahal orang kerja itu kan kerja juga 8 jam. Nah, kalau bis ini dijalankan cuma 2 sampai 3 jam. Nah, akhirnya di sesi akhir itu beliau ngasih tiket ke saya, tiket seminar. Nah, mungkin halo? Jelas, Kak? Tiket seminar, seminarnya mungkin kayak gini, tapi lebih ada tempatnya gitu, jadi tempatnya langsung. Dan di situ saya mulai klik dan saya memutuskan buat bergabung.
Nah, di awal saya waktu mau bergabung, itu sebenarnya udah punya kendala Bapak Ibu. Sebelum saya jalanin aja udah punya kendala, cuman kan yang namanya orang sukses pasti fokusnya ke solusi, bukan fokus ke masalahnya. Nah, yang pertama itu saya tidak punya modal sama sekali, yang namanya juga mahasiswa, jadi duit juga masih dikasih orang tua, nggak punya uang sama sekali gitu, tapi saya di situ usahain. Kan, pas dulu itu ada pilihan reseller sama distributor. Nah, di distributor itu ada pilihan yang namanya paket silver. Paket silver itu, modal stok produk 4 juta. Kenapa saya milihnya silver, karena di silver itu benar-benar bisa ikut meeting bersyarat, yang otomatis di situ bakal menambah perkembangan bisnis ke depannya, sama bisa dapat reward. Contohnya, saya kemarin dapat Malaysia Singapura Thailand, itu karena saya mulainya dari silver juga Bapak Ibu. Terus yang kedua itu takut ditipu, padahal Bu Sel itu kan sama saya teman satu kelas, teman bener-bener deket banget, tapi saking negatifnya saya, itu bener-bener takut ditipu. Nah, terus tidak punya pengalaman bisnis. Jadi selama saya sekolah, itu sama sekali nggak pernah bisnis, atau kursus bisnis sama sekali nggak. Jadi dari inilah saya pertama kali tahu bisnis. Terus gengsi. Nah, kan di sini jualannya produknya Bapak Ibu, di awal itu bener-bener saya jerawatnya banyak banget. Jadi buat nawarin produknya, itu kan ada masker Spirulina, masker terbaik di dunia. Itu saya gengsi banget gimana cara nawarinnya, padahal saya pas dulu itu jerawatnya lebih banyak daripada sekarang gitu. Itu bener-bener jerawatnya banyak banget dan bener-bener kusem mukanya. Tapi, untungnya produknya kan dicek di Google aja udah terbaik, jadi lebih enak nawarin ke temen-temennya. Terus tidak punya banyak temen. Nah, jadi dulu itu saya lebih suka orang kenalan dulu ke saya. Kenalan dulu ke saya, ketika saya nyaman, saya mau bergaul sama beliau. Tapi ketika saya nggak nyaman, ya udah, bener-bener masih mending sayanya menjauh gitu. Jadi pas awal di jalan bisnis ini, itu daftar temennya itu nggak ada 10 kayaknya Bapak Ibu, bener-bener parah banget. Terus tidak diizinkan orang tua. Nah, karena saya jalin bisnis dari masih kuliah gitu, dan masih dikasih uang orang tua, jadi orang tua itu ngelarang. Orang tua ngomongnya kayak gini, "Li, kalau kamu jalanin bisnis, itu masih mending nanti aja. Kan sekarang, kuliah juga masih dibayarin, terus masih mending fokus ke kuliah, nanti setelah lulus kuliah, itu baru jalin bisnis. Padahal kalau jalanin bisnisnya nanti, berarti suksesnya juga nanti ditunda," gitu. Akhirnya benar-benar saya ambil solusi dari kendala ini Bapak Ibu. Next, Bu. Nah, terus, ada masalah setelah bergabung. Sebelum join udah ada punya masalah, terus pas udah join itu punya masalah juga. Nah, yang pertama tidak percaya di keluarga, pasangan, dan temen gitu. Pas dulu belum punya pasangan ya, jadi tidak dipercaya sama keluarga. Keluarga saya itu ngerasa, bisnis ini bisnis apaan, bisnis yang nggak bakal ada hasilnya, gitu. Dan teman-teman saya itu satu persatu mulai menjauhi karena takutnya dia ditipu saya, gitu. Terus, belum ada hasil. Yang namanya aja orang ngerintis bangun bisnis, pasti di awal belum kelihatan hasilnya, gitu. Boro-boro punya penghasilan 500 sampai 1 juta per bulan. Kalau dari closing-an aja, saya dulu kan jualannya masker sama peninggi. Dari closing-an itu aja misal 100.000 itu udah ngerasa seneng banget, bisa buat uang bensin dan lain-lain, gitu. Nah, apalagi kayak kemarin bisa dapat luar negerinya gitu. Terus jualannya belum lancar. Ya maklum karena baru pertama kali bisnis, baru pertama kali jualan, jadi di awal itu jualan belum lancar. Dan itu sebenarnya hal yang wajar gitu. Terus kerja keras tapi belum ada hasil. Udah ngerasa nih presentasi, ngenalin bisnis, nawarin bisnis, terus nawarin produk ke teman-teman, ternyata rasanya belum ada hasil gitu. Padahal itu ya namanya proses di awal gitu. Kalau nggak ada proses gimana kita mau sukses? Terus merasa aneh karena belum terbiasa. Nah, kalau kebiasaannya anak kuliah itu kan jujur biasanya, nongkrong, kalau nggak nongkrong ya mungkin yang suka ke perpus kayak gitu kan. Nah, biasanya ngelakuinnya kayak gitu. Tapi kalau di bis ini, itu kan ngelakuinnya kita ketemu sama grup, kita presentasi orang gitu, rasanya belum terbiasa gitu, tapi setelah dijalani lama-kelamaan udah terbiasa. Nah, sebenarnya ini sedikit gambaran mungkin buat teman-teman dan Bapak Ibu gitu, tepatnya yang belum menikah ya, ini mungkin, gambaran buat nanti ke depannya. Kan biaya nikah itu
banyak ya, minim-minimnya 100 juta. Kalau kata cewek mah 100 juta itu masih dikit gitu. Terus, kalau udah nikah pasti pengennya punya rumah sendiri, karena kita lagi bangun keluarga gitu. Rumah misalkan kisaran 350 juta, terus kalau udah punya rumah, udah punya keluarga, udah punya anak, itu pasti pengen punya mobil. Nah kalau ini ditotalin, ini kurang lebih hasilnya 600 juta. Banyak orang kalau di Tegal, banyak orang yang, dari Tegal ngerantau keluar kota itu dapat penghasilan lebih dari Tegal. Karena kalau di Tegal penghasilan sekarang itu masih di bawah 2 juta gitu, jadi benar-benar masih dikit. Nah, kalau di luar kota itu kan biasanya penghasilannya 5 jutaan. Nah, kalau gajinya minim-minimnya 3 juta per bulan, itu diumpulin setiap bulannya biar dapetin ke 16 juta, itu butuh waktu kurang lebih 16 tahun. Nah, pertanyaannya, eee, mungkin pacar Bapak Ibu masih nggak mau nungguin 16 tahun ke depan? Pasti kan udah mending milih sama yang lain daripada nungguin 16 tahun ke depan, usianya masih berapa? Kalau sekarang mungkin usianya 20 tahun, 16 tahun ke depan, usianya udah 30 tahun gitu. Nah, keburu kebalap sama yang muda-muda gitu ya. Nah, faktanya gini, orang pada mikirnya, kerja, padahal faktanya gara-gara corona aja itu banyak banget orang yang di-PHK, bahkan PHK-nya itu langsung PHK massal. Ini menurut berita itu ada 12 juta orang dirumahkan dan kena PHK gara-gara corona. Corona masuk ke Indonesia dari awal Februari sampai sekarang pun masih gitu, dan udah ribuan banget yang udah di-PHK. Next, Bu. Nah, dan ternyata bukan perusahaan besar aja, yang pegawai peternakan aja, itu banyak yang di-PHK karena ya tadi, buat impor sama ekspornya lagi ada kendala gitu. Jadi bener-bener pegawai peternakan aja banyak yang di-PHK. Nah ini, kalau di Amerika Serikat itu udah ada 6 juta pengangguran dalam sepekan, itu baru sepekan, sedangkan corona ini hampir setahun. Nah, kalau misal corona, terus ada dan nambah PHK setiap harinya, nah teman-teman mungkin yang lulusan kuliah atau lulusan SMA, itu pasti bingung nantinya mau ke mana gitu. Tapi tenang aja, dengan adanya corona ini, itu ada bisnis yang akhirnya, naik gitu ya. Kan kalau corona ini kan berkaitan sama kesehatan. Nah, kalau berkaitan sama kesehatan, jadi farmasi atau yang jualan masker sekarang lagi pada naik-naiknya karena lagi banyak yang butuhin gitu. Sama aja dulu kan Jakarta itu terkenal dengan macetnya gitu dan sama banjirnya. Nah, sebelum Jakarta, banjir, mungkin banyak pegawai bengkel atau yang punya bengkel itu ngerasa bengkelnya sepi gitu. Tapi, terus akhirnya banjir, dikasih banjir, yang punya bengkel itu ngerasanya itu ada hikmahnya, karena dengan banjir itu bengkelnya rame. Sama juga dengan sekarang, mungkin teman-teman banyak yang kehilangan pekerjaannya, tapi alhamdulillah teman-teman di sini dikenal bisnis online yang sangat luar biasa, yang bisa dikerjakan di rumah dan dimanapun yang intinya bisa nambah penghasilan minim-minimnya 2 juta per bulan, gitu. Nah, ini, biasanya orang pada berpikiran gimana pun harus jadi PNS. Faktanya, ini mantan mantan dari Presiden Yusuf Kala itu mengatakan bahwa mahasiswa jangan pernah berpikiran menjadi seorang PNS. Kenapa sih mahasiswa jangan berpikiran menjadi seorang PNS? Karena faktanya kalau jadi PNS itu gajinya cuma naik 5%-nya. Jadi gajinya itu naik cuma 5%. Nah, 5% sedangkan setiap tahun yang namanya kebutuhan hidup itu pasti naik juga Bapak Ibu. Nah, gimana, eee, gajinya nggak naik, orang kebutuhan hidupnya aja naik, gitu. Jadi, di sini makanya Pak JK itu mengantisipasi biar kita jangan sampai menjadi PNS. Nah, apalagi ini, Indonesia itu kan sekarang masih dalam tahap negara berkembang. Katanya negara Indonesia itu mau jadi negara yang maju. Nah, faktanya di Indonesia itu banyakan yang karyawan atau, pengusahanya. Di Indonesia itu banyakan yang karyawannya, Bapak Ibu.
banyak, pengusahanya itu dikit banget gitu. Makanya di Indonesia itu pengusahanya baru ada 3%. Itu yang menghambat negara Indonesia menjadi negara yang maju. Kapan, negara kita mau maju kalau kita aja berpikiran masih jadi seorang karyawan, padahal jadi pengusaha pun pasti lebih enak, Bapak Ibu. Nah, ini, kalau standar gaji fresh graduate atau orang yang baru lulus, itu kan kurang lebih 2 sampai 4 juta per bulan ya, Bapak Ibu. Dan kenapa gajinya cuman 2 sampai 4 juta per bulan, karena dia baru lulus, jadi pengalamannya pun masih dikit, tanggung jawab di perusahaannya masih dikit, masih kayak belajar lah gitu. Nah, terus sebenarnya setiap tahun itu pengangguran terdidik terus meningkat. Faktanya kan pasti ada lulusan SMA, ada lulusan S1, ada lulusan D3, ada lulusan D1, D2. Nah, dan setiap kelulusan itu pasti kan ada yang dapat kerjaan, ada yang nggak dapat kerjaan. Nah, yang nggak dapat kerjaan ini yang biasanya jadi pengangguran, dan sebenarnya pengangguran di Indonesia itu udah paling tinggi banget, udah 495.143 orang. Nah, itu yang lulusan sarjana, berarti S1-nya, Bapak Ibu. Nah, faktanya mungkin teman-teman yang kuliah pun sekarang tahulah, kalau kakak kelasnya yang lulus itu banyak banget yang pengangguran, banyak banget yang bingung nyari kerja di mana gitu. Karena di awal pas kuliah di awalnya, itu nggak sambil jalani bisnis online gitu. Jadi pas dia lulus nggak dapat penghasilan, bingung deh. Nah, apalagi yang namanya sarjana itu kan kalau kuliah udah bertahun-tahun, kuliahnya 4 tahun, skripsinya pun mati-matian, malam jadi pagi, pagi jadi malam gitulah. Intinya bener-bener mati-matian ngerjain skripsinya, kejar-kejaran sama dosen. Faktanya banyak juga yang sarjana itu daftar ke Gojek. Kenapa sarjana daftar ke Gojek? Karena ya udah gimana lagi, daripada nggak dapat penghasilan, ujung-ujungnya masih mending kerja walaupun jadi Gojek gitu. Nah ini, terus ratusan pencari kerja ini ada di Depok ya, itu udah ratusan banget dan mungkin Bapak Ibu sering lihat itu di depan Alfamart atau Indomart, itu orang yang lamar ada ratusan orang, tapi faktanya yang keterima itu kan cuma 10, kan nggak mungkin toh yang kerja itu ada ratusan, tapi yang beli paling, puluhan. Makanya paling yang kerja ada sepuluhan gitu, yang beli bahkan ratusan gitu, kebalik ya. Tapi yang teramar itu bukan puluhan lagi, ratusan, tapi yang keterima itu cuma sekitar 10. Berarti kalau misalnya yang daftar 100 orang, yang keterima 10, ada 90 yang nggak keterima. 90 itu orang yang gagal dalam pendaftaran Alfamart ini gitu. Tapi kalau di bisnis online ini insya Allah nggak ada, batasan buat Bapak Ibu yang emang mau serius. Bisa diputar nggak, Bu? Nggak bisa Kalau kayaknya, nggak bisa. langsung di-next aja nggak apa-apa. Nah, kalau di Tegal sendiri itu, gara-gara corona, itu ada 250 karyawan yang dirumahkan. Jadi bener-bener nggak di mana pun itu banyak banget yang dirumahkan. Langsung next aja, Bu. Nah, kalau udah tahu faktanya tadi, apalagi gara-gara corona banyak yang di-PHK, teman-teman, Bapak, Ibu semua mau pilih yang mana? Kerja aja dengan gaji yang emang udah pasti-pasti segitu, pasti sedikit, atau masih mending milih bisnis, yang mungkin di awal harus merintis, harus kerja keras, tapi dikerjakan, 1 sampai 5 tahun aja, itu bisa freedom, gitu Bapak Ibu. Kalau saya sendiri masih mending bisnis, karena apa? Jika ini ada pesan dari Bapak aset dunia, Bapak investor dunia, itu Bapak Warren Buffett itu ngomong kalau jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang ketika Anda tidur, Anda akan bekerja hingga mati. Jadi kalau tidur itu nggak bisa dapat penghasilan, Bapak Ibu harus bekerja sampai mati, sampai tua. Tuh, itu kan sangat nggak enak. Padahal kan kita pengennya penghasilan iya, tapi kerja kerasnya enggak gitu. Makanya masih mending kerja keras di awal, terus nanti masa tuanya itu udah nikmatin penghasilannya. Nah, ini proses saya di awal jalin bisnis. Jadi dulu sebenarnya nggak bisa ngomong kayak gini Bapak Ibu. Buat ketemu orang pun itu sebenarnya bener-bener malu banget, takut, bukan cuman malu lagi, takut juga. Nah, itu saya alhamdulillah kenal sama beliau, Bu Sally,
Akhirnya di situ saya mau serius, mau jalanin bisnis, saya dibantu sama beliau. Jadi presentasi di awal dulu saya itu dijelasin sama beliau gitu, dibantuin sama beliau. Nah, terus akhirnya saya mulai pengen mandiri, saya berani, buat capek-capekan, nggak apa-apa kucel di awal, nggak apa-apa kehujanan, nggak apa-apa, ngerasain lapar, itu bener-bener nikmatnya proses, Bapak, Ibu. Nah, ini saya, jelasin Kopdar Bis Online ke anak-anak SMA, ke anak-anak kuliah juga, Bapak, Ibu. Semuanya saya di situ diniatkan buat ibadah, karena dari bis ini banyak orang-orang yang mulai berubah. Terus setelah saya udah bisa presentasi, saya gantian Bapak Ibu bantuin tim saya berproses. Jadi tim saya yang baru pun kembali lagi jadi saya yang di awal belum bisa ngomong, belum bisa presentasi, saya bantuin Bapak Ibu. Saya capek-capekan bareng sama mereka. Nah, ini akhirnya punya seminar sendiri, sambil dulu itu kan kayak gini ya keadaannya, masih bisa seminar ratusan orang bahkan, sampai 500 orang, jadi langsung pesan hotel gitulah, seminar di hotel, dan kita, bener-bener ketemu orang banyak gitu. Nah terus, dari proses itulah saya bisa merasakan hasilnya. Ini trip pertama saya Bapak Ibu, jujur di situ saya ngerasa, kagum banget, nggak nyangka banget seorang mahasiswa, yang cuman dulunya dikasih uang orang tua, jalani bisnis ini akhirnya bisa dapat trip ke Malaysia, Singapura, Thailand, Bapak Ibu. Dan pas pembagian trip ini Bapak Ibu, pengumuman trip ini sebenarnya saya pas itu, pas Li, pulang dari Li, maaf suaranya rada kecil. halo? Ya, udah gede lagi. Udah, Kak. Jadi, pas pengumuman trip ini, jujur Bapak Ibu, saya itu baru pulang dari organisasi. Saya, di samping jalani bisnis, saya juga di situ harus memimpin sebuah organisasi. Jadi saya dulu, waktu di sini sebenarnya basah banget, bajunya pun basah banget, tapi dengan semangat dapetin trip ini, saya sangat berterima kasih kepada upline saya, Bapak Ibu. Ini, hasil tripnya itu yang ke Malaysia, ini foto saya sama Bu Sally, gitu. Terus ini foto di hotelnya, ini masih di Malaysia juga Bapak Ibu. Jadi sebenarnya nggak pede foto kayak gini, karena emang orangnya awalnya pemalu Bapak Ibu, tapi dipaksa gitu. Dipaksa buat foto biar ada bukti-buktinya. Ini pas di Malaysia juga ya Bapak Ibu. Nah ini di Singapurnya. Nah katanya kalau orang ngefoto di sini itu, eee, bukan ke Singapura, akhirnya saya udah foto aja di Singanya, patung Singanya. Ini dari grup Tegal juga, ini ada, Bu Kiki, ini sebenarnya masih pelajar. Jadi dulu ini dia jalani bisnis, dari pas kelas 2 SMA, dan dia dapat trip di usia masih 17 tahun gitu. Diantar sama orang tuanya ke pembuatan paspor. Nah, wah, banyak petugas paspor yang nanyain, "Kok masih kecil dapat jalan ke luar negeri?" Takutnya itu ditipu, Bu, nanti bisa dijual dan orang tuanya nggak percaya. Nah, akhirnya pas dia di luar negerinya, dia ngasih foto-foto ke orang tuanya, dia video call ke orang tuanya, dan orang tuanya percaya bahwa bis ini ada hasilnya, Bapak Ibu. Dan ini, jadi kan bis ini bisa buat siapa aja gitu, nggak memandang latar belakang dia gitu. Ini ada Parian Tiens gitu, Parian Tiens ini dia dulunya seorang pangrok jalanan Bapak Ibu. Nah kalau Anda tawarin bisnis sama orang yang kayak gini, kira-kira percaya nggak? Nggak percaya ya, takut, ya nggak sih? Baru ketemu aja pasti udah takut gitu. Nah, Parian Tiens ini jalanin bisnis ini dan akhirnya dia punya perubahan Bapak Ibu. Nah ini Parian Tiens, foto sama mentor saya dari Tegal, itu namanya Pak Andi. Pak Andi ini sama kayak saya, masih mahasiswa juga, mahasiswa di Tegal juga, eee, dan Pak Andi kenalan sama Parian, akhirnya dia tahu bahwa bis ini ada juga yang pangrok jalanan, yang pangrok jalanan aja bisa sukses jalan bis ini, apalagi Bapak Ibu yang mungkin latar belakangnya lebih bagus dari beliau gitu, pasti lebih bisa sukses juga. Nah, ini tim bisnis saya yang udah punya penghasilan 1 sampai 2 juta. Ini Bu Nada sama Bu Ut, gitu. Ini masih SMA.
ini juga masih SMA, namanya Pak Wahyu, Bapak Ibu. Jadi orang ini sebenarnya nggak bisa jualan sama sekali, bahkan 1 bulan pertamanya, dia cuman closing 10 lina itu 10 kapsul. 10 kapsul itu kan di bawah 100.000 ya Bapak Ibu, dan itu udah ngerasa seneng banget. Dan akhirnya dia lebih fokus, lebih serius, penghasilan beliau sekarang udah sampai 3 jutaan Bapak Ibu. Di mana lagi kalau pelajar bisa dapat penghasilan segitu kalau bukan dari bisnis. Terus ini ada tim saya juga, ini mahasiswa. Nah, kalau ini orangnya emang, eee, pendiam juga Bapak Ibu, orangnya pendiam, tapi banyak teman gitu. Tapi buat jalan bisnis ini itu benar-benar sangat gengsi di awal dan alhamdulillah dari bisnis ini beliau bisa punya tim juga yang punya penghasilan Bapak Ibu. Nah, ini ada Pak Yusuf gitu, ini juga dari Tegal semua ya Bapak Ibu. Jadi tim saya kebanyakan sekarang masih di Tegal. Nah, ini ada Pak Amin. Nah, Pak Amin ini masih mahasiswa. Sebelumnya, sebelum dia jadi mahasiswa itu mantan karyawan. Jadi pas dia jadi karyawan rasain, kalau dia telat 1 menit aja, gajinya itu dipotong 10.000. Padahal kerja di Tegal seharinya punya gaji 60.000. Bayangin ya Bapak Ibu, kalau telat sejam, itu dipotongnya 10.000. Jadi udah kelihatan sendiri kalau telatnya 2 menit, 6 menit udah habis dah gajinya. Itu jadi dia serius jalanin bisnis dan dia ngerasain banget, beda banget antara bisnis sama kerja gitu. Apalagi dia sekarang jalan bisnisnya sambil kuliah. Jadi orang yang kuliah pun bisa kok jalan bisnis ini gitu, karena bisnis ini cuma dijalankan di luar kesibukan. Terus ini ada lagi grup saya, yang ini grup dari luar kota, dari Jakarta ya Bapak Ibu, dan saya sangat jarang ketemu sama beliau, paling ketemunya 2 bulan sekali. Dia benar-benar nggak bisa jualan, bahkan dia itu, eee, jarang banget kenalan sama orang gitulah, nawarin apa lagi gitu. Tapi alhamdulillah dari bis ini, dia sekarang udah punya penghasilan, minim-minimnya 500.000 per hari Bapak Ibu. Nah, kalau ini tim saya, Pak Wahyu gitu, jadi dia jalan bisnis kurang lebih baru serius 5 bulan, penghasilannya 3 jutaan ya Bapak Ibu, dan dia punya tim juga yang punya penghasilan itu 1,9. Jadi bis ini bukan cuman kita doang yang punya untung, tapi tim-tim kita juga bisa punya penghasilan Bapak Ibu. Karena apa? Sukses di bisnis ini, itu kita harus bantu tim kita dulu biar sukses, baru kitanya jadi sukses gitu. Jadi fokusnya ke, bantu tim. Terus ini ada grup saya lagi namanya Pak Wawan, dia orang Brebes, dia jalanin bisnis, pas kelas 2 SMA, sekarang beliau udah lulus Bapak Ibu, dan dia sebenarnya adalah ketua OSIS. Nah, ketua OSIS yang notabene adalah orang sibuk, gitu, tapi dia menyempatkan waktunya buat jalan bisnis, gitu. Karena kalau kita cuma sibuk di organisasi aja, itu kan kita, kalau di organisasi cuman ikhlas bakti. Jadi nggak bisa ngarepin penghasilan, gitu, yang bisa kita harapin adalah ilmunya. Nah, dia, sambil organisasi, sambil kuliah sambil organisasi, sambil sekolah, dia jalan bisnis dan 1 tahun pertamanya bisa beli 2 motor ini Bapak Ibu dan dibeli cash di usia masih 16 tahun Bapak Ibu. Dan selanjutnya, saya sekali lagi berterima kasih kepada upline saya, jadi sekarang mukanya kayak gini ya Bapak Ibu. Ini foto pas di mobil beliau masih baru, masih 1 bulan, kita foto bareng gitu, karena biar afirmasi juga, biar kesampaian juga, gitu. Kalau Bu Sele aja bisa dapat mobilnya, Bu Cion juga udah bisa beli mobil, udah punya penghasilan juga, insya Allah kita semua juga kalau memulai buat bis ini, sama-sama kayak beliau, gitu. Nah, alasan saya berjuang di bis ini, itu buat kedua orang saya Bapak Ibu, karena, merekalah yang memberi saya kekuatan gitu, merekalah yang memberi saya, tentang arti kerasnya berjuang Bapak Ibu. Mungkin, tanpa semangat dari beliau, saya itu juga bukan jadi orang yang seperti sekarang Bapak Ibu, gitu, dan kedua orang tua saya ini udah lumayan ya Bu, Bapak Ibu usianya gitu, dan saya nggak tahu lebih duluan mana, saya dijemput sama Tuhan atau beliau duluan yang dijemput sama Tuhan, gitu. Tapi yang penting kita harus, memaksimalkan biar kita bisa memberi kebahagiaan pada mereka terlebih dahulu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, mungkin keputusan yang Bapak Ibu ambil itu adalah keputusan kecil. Bapak Ibu gabung atau nggak gabung di bis ini, itu cuma keputusan kecil.
Nah, Lili, 2 tahun yang lalu cuman memutuskan buat gabung, buat serius jalanin bisnis ini, akhirnya sekarang, bisa mengalami perubahan, ya mungkin perubahannya belum, terlihat banget gitu Bapak Ibu, baru dapat jalan-jalan ke luar negeri dan penghasilan, tapi alhamdulillah dari bisnis ini, Lili bisa bantu tim punya penghasilan juga Bapak Ibu. Jadi, ambil keputusan dari bisnis ini, kerjakan dengan serius dan konsisten, dan terus minta, arahan kepada upline Anda dan nurut. Kuncinya cuma nurut ke upline Anda. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Cio. Oke, Lili, thank you banget ya Li ya untuk Iya, sharingnya Kak. pada malam hari ini keren 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 keren. Wah mahasiswa nih, aku suka yang kayak begini mahasiswanya. Oke, nah teman-teman semuanya sebentar sebentar, aku mau jadiin host apa? Sebentar. Sebentar. Nah, teman-teman semuanya, acara kelas bisnis online pada malam hari ini sebenarnya udah selesai. Buat Lili, thank you berat ya untuk sharingnya pada malam hari ini, bermanfaat banget. Nah, Oke, Kakak, sama-sama. semoga bisnisnya makin gede, semoga rezekinya juga makin banyak. Amin ya. Amin. Amin. Kalau mau keluar duluan nggak apa-apa, Li. Oke, Kak. Saya keluar Makasih ya, Li duluan. ya. Saya pamit ya semuanya. Dadah, makasih ya Lili. Sama-sama, Dadah. Kak. Dadah, Assalamualaikum. Nah, luar biasa nih teman-teman semuanya. Acara kelas bisnis online pada malam hari ini itu sebenarnya udah selesai. Nah, teman-teman lihat ya tadi latar belakangnya mahasiswa, masih muda, jalanin bisnis, sekarang udah mandiri, udah punya penghasilan sendiri, bahkan udah bisa jalan-jalan ke 3 negara, udah gitu, apa namanya, dan enaknya nih bisnis bisa disambi gitu loh. Jadi teman-teman yang kuliah ya sambil kuliah, yang sekolah sambil sekolah tadi Lili udah cerita ya, grup-grup bisnisnya ada yang masih pelajar, ada yang karyawan. Jadi apapun latar belakangnya bisa. Jadi buat teman-teman sekalian apa tinggal nanya nih nanti sekalian ya nanya sama pengundangnya gimana sih cara jalanin bisnisnya, gak punya modal nanti minta solusinya sama teman apa sama yang ngundang karena di bisnis ini tuh bukan cuma masalah modal. Kalau masalahnya cuma modal hanya orang-orang kaya dong yang join, nggak mungkin orang-orang kayak kita tuh bisa join juga karena dulu juga saya punya masalah di modal. Terus buat yang ngerasa tapi kan aku nggak bisa bisnis, ya memang memang pasti di awal itu hal yang wajar kalau teman-teman nggak bisa bisnis karena apa namanya ini kan sesuatu yang baru untuk teman-teman kecuali memang teman-teman nih emang latar belakangnya sudah pengusaha. Tapi kalau latar belakangnya belum pengusaha ya sudah, memang di awal pasti nggak bisa gitu loh. Jadi kalau nggak bisa ya kan nanti ada sekolah bisnisnya. Kayak ibarat dulu nih kita nggak bisa tambah-tambahan atau kurang-kurangan terus sekolah jadi bisa, bener nggak? Kayak gitu. Jadi apapun kendalanya, tinggal konsultasikan sama pengundangnya. Kita cari solusi bareng-bareng, kita ikhtiar bareng-bareng. Eh, Cukup seriusin bisnis ini setahun sampai 2 tahun. Teman-teman juga bisa dapat keluar negeri, bisa dapat motor mungkin atau mobil. Dan yang paling penting minggu depan hari Jumat ya kita biasanya acara kelas bisnis online-nya hari Jumat. Jadi Jumat depan kita akan dengerin sharing dari mentornya Lili tadi yang namanya Bu Seli. Bu Seli itu latar belakangnya masih mahasiswa juga dan luar biasa beliau itu udah bisa beli mobil pribadi loh dari hasil bisnisnya. Kebayang ya. Jadi mahasiswa juga bisa. Nah, saran saya sebelum Jumat depan teman-teman udah mulai bisnisnya dan Jumat depan teman-teman tuh ajakin aja kenalannya atau saudaranya atau teman-teman di kampus atau teman-teman di sekolah atau teman-teman kerja ya mungkin itu buat ikut acara besok. Jadi teman-teman nih minggu depan tuh udah mulai gitu. Jadi selamat mengambil keputusan. Kurang lebihnya aku minta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.